Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan mengenai perancangan sistem informasi secara umum atau pendekatan terstruktur dan perancangan sistem informasi secara rinci. Sebelum masuk pada materi, pertama perkenalkan saya selaku moderator Rizvika Aji Mahasibuan NIM 2101829 dan anggota lainnya yaitu pembaca pertama Fona Ayu Putri NIM 2101836, pembaca kedua Cindy Anindya Putri NIM 2101847 dan pembaca ketiga Enisa Warning Tapea NIM 2101817. Baiklah, langsung pada materi. Kepada pembaca pertama kami persilahkan. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Proses rancang bisa berupa rancangan input, rancangan output, dan rancangan file. Kategori perancangan sistem. 1. Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. Kedua, untuk memberi gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kedua, pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Dan yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Memahami kategori perancangan global. Tujuan dari desain perancangan global secara umum yaitu untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Memahami kategori perancangan grup. 1. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kedua, kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Memahami kategori perancangan lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus. Sistem ini umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memiliki satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Adapun kunci elemen RAD yaitu Joint Application Development, efektif untuk digunakan di sistem global base. Kunci utama JAD adalah Joint, User dan Professional System bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Spesialis with Advanced Tools atau SWAT Teams terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Nah, yang ketiga, Computer Aided System dan Software Engineering atau CASE Tools digunakan oleh tim SWAT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari membangun sistem. Dan yang terakhir, Prototyping Joint Application Development bekerja dengan JAD, di mana user ditunjukkan dengan apa yang mereka dapatkan dan meresponnya. CASE memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, model bervariasi, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep perancangan terstruktur merupakan pendekatan yang secara berurutan atau aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Elemennya berupa modul, sebuah instruksi program yang terdiri dari input, output, dan data internal. Yang kedua, bagan terstruktur menggambarkan partisi sistem ke dalam modul, organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi perancangan mentransformasikan hasil analisis menjadi bagan terstruktur untuk diimplementasikan.
Yang terakhir, optimasi dari perancangan. Contoh sistem informasi yang dikembangkan dengan pendekatan terstruktur. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS, berfungsi mencatat dan memproses data hasil atau data bisnis. Informatic Management System, manfaatnya yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan dan keterampilan pendukung sistem informasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada Knowledge Work System, untuk membantu menangkap dan mengatur informasi, pekerjaan, aktivitas, dan untuk belajar memprioritaskan serta melaksanakan tugas agar lebih efektif dan efisien. Office Automation System tujuannya untuk menaikkan produktivitas, pengurangan biaya peralatan, mengurangi penghentian kerja, dan lain-lain. Alat-alat untuk perancangan pendekatan terstruktur. Yang pertama ada spesifikasi proses, kegiatan yang harus dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Ada HIPO, alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Ada struktur chart, diagram yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan dari sistem secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Ada Warnier-Orr diagram. Dan terakhir ada Jackson diagram, yaitu membangun suatu model dari dunia nyata yang menyediakan subjek-subjek permasalahan dari sistem. Ada konsep perancangan secara rinci. Yang pertama ada perancangan output, ada perancangan input, ada perancangan proses sistem, perancangan database, dan perancangan kontrol. Perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan yang memakai data input. Yang pertama itu ada insert into, delete from, update database. Yang kedua ada menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga ada masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Yang keempat, memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Yang kelima, mengadakan dialog dengan sistem. Perancangan ini ada beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Yang pertama itu ada paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua ada electronic form. Yang ketiga direct entry devices. Yang keempat codes. Dan yang kelima menus natural language. Tujuan dari perancangan input itu sendiri, yang pertama ada mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Yang kedua, mengontrol jumlah data input. Yang ketiga, menghindari kesalahan data. Yang keempat, menghindari keterlambatan proses. Yang kelima, merancang pengolahan yang sederhana. Yang keenam, menentukan kebutuhan input sistem baru. Yang ketujuh, menentukan parameter dokumen input. Ada perancangan proses sistem, di mana perancangan proses sistem ini adalah proses untuk merancang atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik. Tujuannya itu sendiri yaitu yang pertama untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur,
sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan sistem bisa digunakan dengan sistem flowchart, DFD, dan lain-lain. Ada tipe data dari perancangan proses sistem. Yang pertama itu ada batch processing, di mana batch processing adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Yang kedua ada online processing, di mana online processing ini metode interaktif memproses transaksi, di mana setiap transaksi diproses saat dimasukkan. Ini adalah cara otomatis untuk memasukkan dan memproses data atau laporan secara terus-menerus sebagaimana digunakan ketika dokumen sumber tersedia. Yang ketiga ada remote batch, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengakses komputer dari jarak jauh karena telah terhubung dengan satu jaringan. Remote batch dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan seperti local area network, wide area network, dan virtual private network. Yang keempat ada real time, di mana real time ini adalah respon atau tanggapan secara langsung di saat itu juga, saat kita menggunakan suatu program lewat internet. Perancangan proses sistem. Perancangan proses sistem, tujuan dari perancangan ini yaitu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan untuk mengawasi proses dari sistem. Proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart dan atau DFD dan lain-lain. Prosesnya real time, batch, online, dan offline. Desain perancangan proses sistem ini adalah global based system, group based system, local based system, dan local based system. Perancangan database system. Perancangan sistem ini terjadi pada dua tingkat, yaitu pada tingkat pertama, perencanaan sistem, analisis, dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Tingkat perancangan database ini melibatkan tahap front-end bebas dari perancangan database tertentu atau database management system atau DBMS. Pada tingkat kedua, rancangan umum seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi ditransformasikan atau dekomposisikan ke dalam perancangan database rinci untuk sebuah DBMS tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total. 3 model database yang cukup dikenal adalah model hierarkikal, model jaringan, dan model relasional. Perancangan kontrol sistem. Ancaman pada perancangan ini terdapat kesalahan manusia, perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu, dan penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrolnya, pencegahan, pendeteksian, pengoreksian. Baik, terima kasih kepada semua anggota yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Presentasi kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.